Halo, selamat datang. Bertemu kembali lagi bersama Halo Virtual TV. Nah, kali ini kita akan membahas perihal eh, kaca mobil atau kaca mobil yang tidak bisa dibuka sempurna dan ditutup sempurna. Nah, kali ini kasusnya adalah pada mobil Karimun Estilo. Ya, Karimun Estilo. Jadi kasusnya itu kacanya yang penumpang kiri dan kanan itu tidak bisa dibuka penuh. Jadi eh, begitupun ditutup penuh tidak bisa, jadi dia hanya gerak sedikit saja. Kemudian ketika gerak itu ada suara yang kayaknya ada sesuatu yang nggak beres, jadi kayak suara-suara seret gitulah, ada suara-suara agak pasir bergesek gitu. Nah, jadi sebelum ini dibongkar, sebelum saya bongkar itu saya sudah memperkirakan bahwa ini bukan kerusakan elektrik tapi mekanik ya. Jadi kali ini kita akan memperbaiki kerusakan mekanik ya, bukan elektrik. Jadi bukan motornya tetapi mekanik yang membantu motor itu. Jadi ketika motor bergerak kemudian dibantu oleh sling, oleh gear dan sebagainya, nah itu yang akan kita perbaiki itu ya. Nah, tentunya sebelum kita perbaiki, kita buka dulu ya. Kita buka, saya kira saya mohon maaf untuk video kali ini saya tidak sempat memvideokan bagaimana cara membukanya, drawer trimnya itu ya, untuk mengeluarkan motor plus satu rangkaian itu ya. Jadi eh, video ini hanya menampilkan ketika motor dan sling satu rangkaian itu sudah di luar, sudah dilepas. Nah, oke ya. Ini seperti ini. Jadi kondisi slingnya itu sudah seperti itu, semeraut, kusut ya, kusut maksudnya, kusut. Ini juga nih, coba diperhatikan. Kusut, jadi tidak mulus. Kusut karena sudah ada yang putus begitu. Kemudian ketika itu sudah putus dari sekian banyak sling itu, kabel sling itu kan terdiri dari sekian banyak tambang itu ya. Jadi itu ada yang putus. Ketika dia sudah putus satu, kemudian dipaksa untuk naik atau turun sehingga tidak masuk dalam dalam outernya, dalam rumahnya itu, outernya yang warna putih dan biru itu. Jadi ketika dia nggak masuk, dah jadi kusut gitu. Nah, ini kan kita coba perbaiki. Kita buka dulu penutup relnya, penutup rel bukan rel ya, relnya yang itu, yang besi itu, penutup gear ya, atau roller lah ya, roller namanya. Nah, jadi kita buka, kita akan lihat, kita akan ganti ya. Kita akan ganti. Saya ini menggantinya menggunakan shifter, sling shifter sepeda ya. Karena saya pikir waktu itu mau nyari yang aslinya nggak ada, yang ada itu satu rangkaian dijual. Jadi antar motor kemudian ada slingnya satu rangkaian itu dijual, harganya 830-an paling murah di online saya cek itu. Makanya untuk itu saya ganti aja biar lebih murah. Nah, ini selain ada baut 3 itu ada klem 2 ya, kiri dan kanan. Ini yang saya green ini klem, ini klemnya. Jadi saya sedikit sisir itu bagian yang bagian klemnya sehingga nanti bisa dilepas gitu ya, kiri dan kanan. Ya, selain 3 baut 3 itu ada baut menggunakan obeng plus ya, obeng bunga atau obeng plus itu ada klemnya 2 kiri kanan. Nah, ini saat menggiring ini pelan-pelan ya, tipis-tipis saja. Yang jelas nanti pastikan bagian klemnya itu sudah hilang dan bisa dibuka gitu ya, bisa dilepas gitu. Sehingga nanti kita bisa melepas dan mengganti slingnya yang sudah nggak karu-karuan itu ya. Kita ganti pakai sling shifter itu, harganya 5.000 perak kalau nggak salah. Kita butuh 1 rangkaian ini, kita butuh dua
sling sepeda ya, 2 sling. Jadi kalau pintunya kebetulan dua-duanya rusak yang bagian penumpang, ya berarti butuhnya 4 kan, satu pintu butuh 2 sling. Nah ini saya bagian satu lagi mau klaimnya ini mau saya ya gerinda biar halus gitu ya. Nah ini biar bisa dilepas, karena kalau nggak di hal ratakan bagian klemnya itu, walaupun sudah dilepas sananya baut yang 3 dia nggak akan lepas. Ini untuk mempermudah saya menggerinda bagian klem itu, ini saya lepas dulu slingnya yang di sini. Ini kan ada kepalanya di sini nih. Kalau mobil-mobil lain nampaknya kalau Jazz atau apa itu dia ada di sini. Ada semacam baut klem ya. Kalau ini enggak, ini klemnya klem mati ini. Ya, klem mati pakai logam besi gitu ya. Jadi tidak ada bautnya, jadi agak lebih susah dipasang. Nanti kan kita ganti, nanti coba. Nah ini saya kendurkan gitu biar nggak putus. Sebenarnya sih putus nggak apa-apa itu, karena memang mau diputus mau diganti kan. Kalau nggak diputus nggak bisa diganti kan. Di sana ada kepalanya tuh, bagian atas itu bagian kabel sling itu ada kepalanya. Di bagian ujung yang melingkar di gear ini, yang di rollernya juga ada anunya, ada klem slingnya. Jadi tidak bisa dilepas, tidak bisa keluar dari outernya itu kalau dia nggak dipotong. Nah ini sengaja saya gini kan biar nggak kena kabelnya, dan nanti motongnya rapi pakai tang potong aja. Kalau motong kabel nggak usah repot. Nah ini saya gerinda dikit lagi, yang masih agak susah tadi dibuka. Saya coba bersihin lagi bagian-bagian klemnya itu. Ini bagian klem. Nah ini pelan-pelan aja, jangan sampai kena bagian-bagian yang lain yang tidak seharusnya digerinda ya. Misalnya stopper yang warna biru itu kan ada per di sana, jangan sampai itu kena. Nanti kalau itu bisa kena kemudian pecah pernya, nggak ada yang nahan nanti. Kalau nggak ada yang nahan nanti nggak mau kencang ininya, slingnya. Nah ini sudah tadi agak ini sudah agak tipis gitu, sudah kayaknya sih sudah bisa. Ini pakai pukul-pukul dikit-dikit. Nah ini pukul dikit nih. Nanti jangan pakai obeng yang seperti saya pakai ya. Pakai obeng khusus untuk pukul, itu kalau keras sedikit pecah ya. Itu yang gagangnya plastik. Nah ini udah lepas. Nah seperti ini ya. Nah ini kan udah kusut ya. Nih. Nah ini kusut nih. Nah ya, kusut seperti di bagian yang ada di bagian rel tadi. Nah, ini saya potong. Ini kan ada klem kepala itu, jangan nahan. Nah, biar bisa dilepas ke outernya. Nah ditarik. Outernya ini kalau misalnya nanti ada kasus yang rusak begitu, yang patah atau yang gimana, seret-seret gitu, jadi kasih oli dan supaya nggak mau ya, nanti diganti dengan outer supaya nggak apa-apa. Itu. Nah ini ya, yang kusut tadi. Nah ini tuh kan kelihatan banget kusutnya. Yang kusut-kusut ini sebenarnya yang putus gitu, yang sudah putus karena termakan usia kan, putus gitu. Kemudian setelah putus ditarik naik turun ya oleh motornya. Nah, padahal outernya kan kecil tuh, yang putih, warna putih itu bungkusnya itu kan kecil tuh. Nah dia nggak masuk. Nah ketika nggak masuk dia jadi kusut nih. Saya lepas nih. Ini. Nah ini kita ganti. Ini yang saya beli. Ini saya sudah beli sling shifter sepeda ya, pengganti gigi sepeda itu ya, penarik pengganti gigi sepeda. Saya beli 4 kemarin karena ini ada 4, ada dua pintunya kiri kanan itu yang mobil penumpang, yang pintu penumpang itu bermasalah. Ini saya beli 4, saya ganti semua. Nah ini nah ini kemudian baut
lubang ya, baut lubang. Nanti ini untuk ini apa, untuk nyambungnya. Kan tadinya itu pakai di ujung-ujungnya pakai klem besi kan itu. Oh, slingnya kalau yang aslinya. Nah, timbang saya gunakan itu lagi, saya butuh cuma satu apa namanya, satu baut lubang. Nanti slingnya masukin di situ, disambung di situ istilahnya. Nah, ini kita coba masukin ya, masukin ke relnya, kemudian masukin ke bolongan baut lubang tadi. Baut lubang tadi kita pasang di apa itu, di dudukan kaca itu ya, dudukan kaca yang naik turun. Nah ini itu tolong diperhatikan itu di roda yang putih itu, roda rel itu ada ulir di sana ya, ada kayak jalur gitu. Nah itu slingnya digulungkan di situ. Nah, gimana ngukurnya? Yang putih dudukan kaca itu letakkan di paling bawah atau paling atas, mentok. Kalau misalnya dia berada di paling bawah, ini paling bawah. Sekarang yang ada di video ini paling bawah. Ini pada saat kondisi, kalau posisi seperti ini kacanya sedang terbuka. Ya. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini itu kaca sedang tertutup. Ini paling atas. Ya. Paling atas. Jadi ngukurnya kalau kondisinya paling enak itu seperti ini. Jadi yang paling atas posisinya mentok dalam kondisi kaca tertutup kalau dipasang. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini itu gulungan di rel yang putih tadi, yang roda yang kecil itu, ada jalur kan ada 4 jalur tuh di putihannya, hanya di jalur satu gulung saja, dia satu gulung, satu lingkaran gitu ya. Nah, kalau posisinya di bawah, dudukan kacanya itu di bawah, itu di rollernya itu yang satu gulung, yang bawah gitu. Kalau yang atas putih kan satu gulung di atas, tapi yang bawah 3 gulung. Kalau dudukan kaca di bawah berarti yang satu gulungnya di bawah, 3 gulungnya untuk yang atas. Jadi nanti yang di sini, yang di rollernya itu hanya satu gulung di bagian atas. Oke ya. Sepertinya sekarang kita mau coba dulu, kita mau tes hasilnya seperti apa. Oke ya. Ini kita sudah sambungkan ini ya. Kita coba tes sekarang. Nah ini karena belum selesai jadi belum saya potong ya. Harusnya dipotong nanti ini. Saya gulung, siapa tahu nanti ada yang perlu diperbaiki jadi nggak repot lagi. Nah ini dites ya, naik ya, nah ini sudah berhasil. Nah turun lagi, turun ya. Maksud saya ini kaca naik, kaca tertutup ini tadi turun. Nah ini turun lagi, kita lihat, saya turun. Nah saya mentok ya, sudah ya. Naik. Nah udah pas ini, udah ya, tinggal dirangkai. Ini udah jadi, tinggal dipasang ya, beres sudah.